Kelly punya kebiasaan aneh, seperti mengunyah gelas plastik, kantong kemasan, atau pensil. Karena itu, teman-teman di sekolah sering mengejeknya dengan sebutan tempat sampah. Mereka bahkan pernah memasukkannya ke dalam tempat sampah sungguhan untuk mengerjainya. Tapi Kelly sudah terlalu sering dibully, jadi ia hanya diam dan tetap tenang. Setelah itu, ia akan ganti baju lalu kembali ke sekolah, seperti tidak terjadi apa-apa. Semakin lama, kesehatan Kelly mulai bermasalah dan membuat ibunya sangat khawatir. Besoknya, ibunya memanggil seorang pendeta ke rumah dengan biaya yang mahal untuk membantu menyembuhkan Kelly. Saat melihat wajah Kelly yang pucat, pendeta itu langsung mencoba mengobatinya. Tiba-tiba Kelly mengerang kesakitan, dan pendeta itu merasa tenaganya seperti tersedot. Rokok yang ada di tangannya tanpa sengaja jatuh ke dada Kelly, hingga meninggalkan luka bakar. Beberapa saat kemudian, pendeta itu berteriak lalu pingsan di lantai. Anehnya, sejak kejadian itu penyakit Kelly tiba-tiba hilang, bahkan bekas lukanya juga tidak ada. Sejak saat itu, Kelly merasa ada sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Suatu hari, jari Kelly terluka tanpa sengaja. Tapi anehnya, luka itu sembuh sendiri hanya dalam waktu singkat. Kelly sangat kaget dan langsung menunjukkan jarinya kepada ibunya. Awalnya, ibunya mengira Kelly hanya bercanda. Namun, setelah Kelly membakar tangannya dengan korek api dan tidak terluka, ibunya akhirnya percaya kalau ada sesuatu yang aneh pada tubuh Kelly. Di lain waktu, seorang pembuli memukul Kelly dengan keras, tetapi Kelly sama sekali tidak terluka. Malah si pembuli yang merasa kesakitan. Pembuli itu lalu mengambil tongkat dan memukul kepala Kelly. Tetapi hasilnya tetap sama. Kelly tidak apa-apa, sedangkan kepala pembuli itu sendiri malah berdarah. Karena takut, pembuli itu akhirnya pergi. Namun malam itu, saat Kelly pulang naik sepeda, pembuli itu diam-diam mengikutinya dengan mobil untuk membalas dendam. Kelly sampai kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Pembuli itu lalu menekan pedal gas untuk menabraknya. Tetapi anehnya, justru pengemudi mobil itu yang terluka parah dan berlumuran darah, sementara Kelly tetap selamat. Luka-luka Kelly bahkan langsung sembuh sendiri dalam waktu singkat. Karena tidak bisa menyakiti Kelly, para pembuli itu akhirnya menargetkan keluarganya. Malam itu, saat ibu Kelly sedang tidur, mereka mengikat rantai dari mobil ke rumah Kelly. Setelah mesin mobil dinyalakan, rumah itu mulai runtuh dan gas bocor kemana-mana. Ibu Kelly berusaha keluar untuk menyelamatkan diri, tetapi pintunya tidak bisa dibuka. Tak lama kemudian, rumah itu meledak. Kelly berhasil menarik ibunya keluar dari reruntuhan, tetapi ibunya sudah meninggal. Kelly sangat terpukul dan terus menangis karena kehilangan ibunya. Saat berada di pemakaman ibunya, Kelly menatap foto sang ibu dan bersumpah akan membalas dendam kepada para pembuli. Suatu hari, Kelly mengikuti mereka ke tempat berenang. Ia mengambil baju salah satu pembuli, merobek sedikit kainnya, lalu menelannya. Setelah itu, Kelly melilitkan kain tersebut ke lehernya sendiri dan mulai mencekik dirinya. Tiba-tiba, pembuli itu ikut kesulitan bernapas. Teman-temannya panik saat melihat kejadian itu. Salah satu dari mereka langsung melompat ke air untuk menolongnya. Namun ketika berhasil dibawa keluar, pembuli itu sudah meninggal. Sejak saat itu diketahui bahwa Kelly memiliki kemampuan aneh. Apapun yang ia lakukan pada dirinya sendiri bisa ikut terjadi pada orang lain. Saat pelajaran kimia, Kelly diam-diam mengambil topi milik salah satu pembuli. Pembuli itu marah besar lalu melemparkan cairan asam ke wajah Kelly. Namun anehnya, Kelly tidak terluka sedikit pun. Justru wajah pembuli itu sendiri yang malah seperti terkena asam dan terbakar. Pembuli terakhir menjadi sangat takut, tetapi Kelly masih ingin membalas dendam. Diam-diam, ia masuk ke mobil pembuli itu dan mengambil kaus kakinya. Setelah menelannya, Kelly melukai kakinya sendiri menggunakan bor listrik. Seketika, pembuli itu jatuh kesakitan ke tanah. Melihat kejadian itu, ayah pembuli tersebut langsung mengarahkan pistol ke arah Kelly dan menembak. Tetapi Kelly tetap tidak terluka sama sekali. Kalau kamu punya kekuatan seperti Kelly, apa yang akan kamu lakukan?